ini saya kembali untuk membuat satu video yang baik. Nah, kali ini saya sudah berkunjung ke salah satu rekan saya yang merupakan ketua dari Nextman Zona Pinrang, sekaligus anggota dari Roma Fans Chapter Indonesia ya. Nah, kami tidak bisa menghadirkan beliau ke tempat kami karena ada kesibukan dari beliau. Jadi kami yang datang gitu. Nah, tentu saja orang yang kami maksud adalah Saudara Fajar. Siapa? Muhammad Fajar. Dia merupakan ketua Nextman Pinrang dan anggota dari Fans Roma Chapter Indonesia. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan bahwa Saudara Fajar ini merupakan owner dari Al Islami Store, yang mana itu merupakan store untuk baju-baju muslim, baik itu pria maupun wanita, yang ada di Kabupaten Pinrang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Sultan Hasanuddin, di depan Yamaha Pinrang. Oke, apa kabar bro? Baik. Ya, jadi di awal video kami ini kami ingin menanyakan soal Nextman pertama ya. Dari Nextman Pinrang ini itu awal mulanya, latar belakangnya terbentuk itu bagaimana bro? Bisa dijelaskan? Sebelumnya ini saya bentuk soal Pinrang, karena bukan saya yang bentuk, cuma saya yang melanjutkan. Oh begitu? Ya, sebelumnya ada dulu yang dibilang itu Muki. Nah, sekarang ini Orang Pinrang juga dia. Ya, beliau ini sudah cukup setahun ini, dia sudah meninggal kemarin. Ya. Cuma saya beberapa teman-teman ini saya berenam. Saya tergabung dari manajemen sektor Pampang, berinisiatif untuk melanjutkan manajemen Zona Pinrang. Ya. Ya, dari ke-6 orang itu, apakah mereka semuanya orang Pinrang atau cuma kita? Orang Pinrang semua. Orang Pinrang semua. Kok bisa jadi anggota dari sektor Pampang? Semulanya saya masuk dulu di Pampang. Ya. Cuma saya tarik teman-teman anak Pinrang ke Pampang. Setelah selesai beberapa teman-teman kuliah di Makassar, baru kita rame-rame untuk kasih kembali kejadiannya kembali di Pinrang. Oh, artinya sebelum dibentuknya Nextman Pinrang pada tahun 2018 secara resmi kemarin, itu sudah ada sektor Pinrang, cuma bisa disilakan sebagai komunitas yang belum resmi atau bagaimana? Ya, tepatnya seperti itu ya. belum karena belum diresmikan dari pusat. Tepatnya itu kalau nggak salah itu 2016 pas Piala TSC atau Radika. Ya, Radika Soccer Championship. Ya. Kalau begitu kita tanya lagi ke persoalan selanjutnya, yaitu Roma Fans Chapter Indonesia. Nah, sekedar teman-teman ketahui, Roma Fans Chapter Indonesia itu juga ada di Sulsel ya? Ya ada di Makassar. Bagaimana sih struktur organisasinya itu kalau di Indonesia sendiri? Dia itu koordinator, kayak ketua koordinator dia. Terus dia ada wakil koordinator ya, dan beserta jajaran kayak divisi-divisi. Oh, tapi untuk di wilayah kabupaten kota itu tidak ada ya? Yang ada cuma di Bone ada. Di Bone ada, sama ada juga katanya di Majene, di Sumbar. Okay. Nah, selama Saudara Fajar ini menjadi anggota dari Roma Fans Club itu, Chapter Indonesia itu, adakah pemain dari Roma yang sudah pernah ditemui secara langsung? Kalau secara langsung sih, atau foto sama? kalau foto belum, cuma menyaksikan laga sudah. Kapan? Waktu di GBK tahun 2015 itu pada saat PSSI dibekukan, Roma datang tur ke Indonesia. Oh, pramusim ya? Pramusim bagi Roma? Ya, pramusim.
Oh gitu ya. Jadi teman-teman, itu Roma bagi masyarakat Indonesia itu punya basis fans yang juga besar, bukan cuma di Thailand misalnya yang kita anggap Thailand, Jepang dan negara-negara Asia pada umumnya, tapi di Indonesia juga besar. Itu bisa dilihat dari setiap provinsi itu ada ada anggota dari komunitas tersebut. Kemudian saya mau nanya ini ke saudara Fajar, untuk anggota Maxmen Zona Pinrang sendiri, seberapa fanatik sih mereka terhadap PSM dalam PSM selama dibentuknya? Sejauh ini saya lihat teman-teman antisipasinya sangat luar biasa. Contohnya saja kemarin itu kita telah mencatatkan rekor salah satu zona yang terbanyak datang pada saat nonton final antara PSM dan Persija. Perbuatan gelar juara Piala Indonesia. Ya. Itu berapa banyak? Itu ada 2 bus lebih. 2 bus. Kalau 1 bus itu 30 misalnya. Ya. Jadi kalau 2 bus itu kurang lebih 60 orang, itu banyak. Kalau itu dilihat dari 90 lah, karena ada juga yang stay di Makassar 10 orang, ada juga yang memang pribadi. Tapi itu hari kan untuk mendapatkan tiket masuk itu agak susah. Nah, dari 90 orang anggota Maxmen Pinrang ini semuanya masuk semua. Di luar dari itu, bagaimana sih fanatisme teman-teman Maxmen Pinrang ini dalam di luar dari itu ya, di luar dari kehadiran mereka di stadion? Apakah mereka selalu datang untuk nobar, berkontribusi, baik itu dana ataupun saran kayak sosial gitu. Ya. Kalau bersosial itu anak Zona Pinrang itu sering hampir tiap tahun kita itu adakan bagi-bagi takjil ke panti asuhan. Contohnya kita juga kemarin itu setiap ada bencana kayak di Palu, di Tangerang asuhan itu Lombok. Lombok kita penggalangan dana semua. Oh, model penggalangan dana itu cari donasi di Pinrang baru ditransfer gitu. Iya, kita cari donasi dan biasa juga penggalangan dana kayak misalnya jual-jual merchandise. Oh iya, bisa dijual. Next, PSM belakangan ini mendepak beberapa pemainnya dan mendatangkan pemain baru tentunya. Nah, khusus untuk satu pemain yang bernama Mark Anthony Klok yang pindah ke klub rival, klub ibu kota di tahun lalu, bagaimana pandangan seorang ketua Maxmen Pinrang lihat itu? Kalau menurut saya sih biasa-biasa aja, karena setiap pemain itu pasti akan dapat karena sebuah pemain itu tidak akan besar tanpa kerja tim. Betul. Oke. Tapi yang jadi persoalan di sini, banyak teman-teman supporter PSM yang menyayangkan kepindahan Mark Klok itu, kenapa mesti ke klub ibu kota atau Persija Jakarta? Kenapa bukan di klub lain? Itu bagaimana pandangannya Pak? Ya mungkin karena itu stadionnya juga. Stadionnya dia kan mewah. GBK ya. Ya, terus kedua itu Mark Klok itu juga dia sudah ada juga tato gambar macan di betis kondasan. Jauh hari sebelum dia pindah ya. Sebelum dia itu pindah, itu semacam kode. sebelum masuk juga ke Indonesia sudah ada dia Tato singa ya. Oh gitu. itu macan. Macan ya, macan Kemayoran ya. Oke. Kemudian khusus untuk pemain PSM yang saat ini masih ada, kita mau tanya saudara Fajar mengenai pilihannya kalau dibandingkan satu pemain dengan pemain yang lainnya. Pertama ya, Miswar Saputra atau Firmansyah. Kenapa? Putra daerah. Putra daerah. Bukan skillnya yang dilihat. Kalau skill sih belakangan. Oke. Sih. Back itu Abdul Rahman atau Syarif Hasik. Abdul Rahman. Putra daerah juga. Putra daerah karena beliau juga keturunan orang Pinrang. Iya, saya dengar Abdul Rahman ini keluarganya ada di Kecamatan Mampirobulu. Iya, saya juga pernah chat pribadi dengan dia melalui WA. Kebetulan pada saat itu saya jadi jurnalis di salah satu perusahaan media yang ada di Makassar.
saya mau minta tanggapannya beliau terhadap PSM, dan dia bilang, oh kamu orang Pindrang ya, saya juga orang Pindrang. Dia sendiri yang bilang, saya keluarga saya ada di Matirobolo. Oke, siap, nanti saya berkabar kalau saya ada kesempatan kerja gitu ya. Jadi Abdul Rahman ini kalau dari segi skill bagaimana? Skill ya lumayan juga. Lumayan juga ya. Back sayap Firsa Andika ini sama-sama pemain timnas ya. Firsa Andika atau Asnawi yang Mangkualam. Asnawi. Kebetulan dia juga putra daerah. Tapi kalau dari segi skill bagaimana? Skill luar biasa. Kalau dibandingkan sama Firsa Jauh. jauh ya. Jauh ya. Padahal mereka seumuran loh. Mereka sama-sama di timnas U23 saat ini. Kalau satu mungkin Asnawi mempunyai riwayat cedera. Kalau Firsa ada. Oh sudah ada kalau Firsa. Tapi kalau bicara soal prestasi, kalau dilihat dari segi klub, Firsa ini pernah main di AFC Tubize yang salah satu merupakan kontestan dari Liga Belgia. Ya, saya dengar juga begitu, tapi mungkin dia ada masalah pribadi di sana, entah masalah gaji atau apa. Dia Oke. Sekarang terakhir posisi striker, Ferdinand Sinaga atau Giancarlo Rodriguez? kalau saya yang terpilih itu dua, Giancarlo. Giancarlo. Kenapa? Giancarlo itu mempunyai semangat, jadi dua itu yang motor, dia entah itu motor dari waktu ke bawah, bawa naik bola, dia kayak striker. Lalu rebut bola dinaikkan baru di gol. Sementara kalau Ferdinand itu kekurangannya ini sih pilih Giancarlo. Sip. Nah, khusus untuk teman-teman Next Pindrang, apa sih langkah ke depannya untuk tetap menjaga loyalitasnya dalam mendukung PSM depannya bagaimana? Saya harap teman-teman semua juga turut berpartisipasi dalam kegiatan nobar, tur kematuan ataupun awedai. Saya harap teman-teman bisa sangat berkontribusi besar sehingga bisa membesarkan nama komunitas Tenis Nasional Pindrang. Bukan cuma saya sebagai pemimpin, tapi untuk regenerasi selanjutnya. Siap. Belakangan ada stigma negatif dari masyarakat terhadap supporter di Indonesia yang tentu juga kena Pindrangnya. Yang mana supporter ini dianggap sebagai komunitas yang ugal-ugalan, sering tawuran. Kita bisa melihat rivalitas antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung, Boboto dan Jack Mania, Arema Malang dengan Bonek, Persibaya. Yang Makassar juga kemarin di 2019 pada saat final Piala Indonesia itu agak bersih juga. Bagaimana saudara melihat stigma negatif masyarakat? Kalau saya sih tidak khawatir karena soalnya ini Bunismen ini salah satu pencetus kelompok supporter perdamaian. Oh gitu ya. Contohnya kayak kemarin itu dia punya koreo itu dia menyatukan Bonek dengan Aremania. Terus Viking Boboto sama Jack terus Bunismen dia berlima. Itu koreo dalam bentuk ya? Gambar yang dipasang di tribun. Iya. Oke. Itu kemarin menjadi liputan khusus di salah satu media olahraga yang judul beritanya adalah segarilah The X-Men sebagai basis fans klub tertua di Indonesia, itu PSM Makassar yang lahir pada tahun 1915. Jadi banggalah saudara Fajar ini menjadi anggota X-Men, apalagi jadi ketua dari X-Men. Nah terakhir kita bicara Pindrang, bagaimana tanggapan saudara Fajar melihat kondisi persepak bola yang ada di Kabupaten Pindrang? Apa saja yang menjadi kekurangan dan butuh untuk dibenahi? Menurut saya sih secara pribadi kayak contohnya persepak bola Pindrang ini Perspin ya lumayan. Kayak kemarin itu dia
juara 1, Liga 1, Liga 3. Liga Liga 3 3 zona susah. 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 Tapi sayang Persib Pinrang untuk naik ke fase nasional mereka harus terbukti di fase selanjutnya, yang itu main per pulau Sulawesi. Kalau berpotensi. Ya, antar provinsi. Kalau saya tidak salah yang mewakili itu ada 2, Sidrap dan Pinrang. Saya kira itu wawancara saya dengan Ketua Manajemen Zona Pinrang, Saudara Fajar, sekaligus owner dari Islami Store. Terima kasih untuk tempatnya dan kesempatannya. Bagi teman-teman yang ingin terlibat di konten YouTube kami, yang ingin menjadi narasumber dari berbagai bidang, yang kemudian mau terlibat, ya silakan komen atau minta di nomor WA kami. Terima kasih juga untuk Islami Store yang sudah menyediakan tempat. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.